Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Hari ini saya akan menjelaskan media pembelajaran Bahasa Indonesia semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 oleh Safira Raudatunisa kelas 8 Setrayo. Engkau tak dapat meraih ilmu kecuali dengan 6 hal, yaitu cerdas, selalu ingin tahu, tabah, punya bekal dalam menuntut ilmu, bimbingan dari guru, dan dalam waktu yang lama. Ali bin Abi Thalib. Pembahasan materi yang pertama ada teks berita, teks iklan, slogan dan poster, teks puisi, dan literasi. Materi yang pertama, teks berita. Apa itu berita? Berita yaitu cerita atau keterangan mengenai kejadian hangat. Harus bersifat fakta dan menimbulkan perhatian. Media berita ada 5. Televisi, internet, koran, radio, dan majalah. Hal yang perlu diperhatikan saat menerima berita, hati-hati dengan judul provokatif dan sensasional. Periksa alamat situs, periksa fakta, dan periksa keaslian foto. Berikut adalah contoh teks berita. Unsur teks berita ada 6. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau sering disingkat dengan adik Simba. Langsung saja ke contohnya. Apa yang sedang diceritakan? Kebakaran. Di mana kejadian tersebut terjadi? Di Desa Ngunut. Kapan terjadinya? Pukul 8 malam. Siapa saja yang terlibat? Warga dan pemadam kebakaran. Mengapa bisa terjadi? Karena meledaknya trafo milik salah satu toko emas. Bagaimana kronologinya? Api menjalar ke seluruh area karena material bangunan yang dominan kayu. Pemadam kebakaran berhasil memadamkan api setelah mengerahkan 5 unit mobil. Karena luasnya area, api dapat dipadamkan setelah 5 jam. Langkah-langkah menyimpulkan berita. Menyimak berita dengan seksama, mencatat pokok-pokok berita, dan membuat kesimpulan berita. Kebakaran terjadi pada malam hari di Desa Ngunut. Api diduga berasal dari meledaknya trafo milik salah satu toko emas. Pemadam kebakaran berhasil memadamkan api setelah mengerahkan 5 unit mobil. Itu adalah kesimpulan berdasarkan teks yang sebelumnya. Struktur teks berita berdasarkan teks yang sebelumnya. Judul, kebakaran di Desa Ngunut, kerugian mencapai ratusan juta. Kepala, kebakaran diperkirakan terjadi mulai pukul 8 malam. Warga menghubungi dinas pemadam kebakaran. Tubuh, api diduga berasal dari meledaknya trafo milik salah satu toko emas. Kebakaran terjadi pada malam hari di Desa Ngunut. Pemadam kebakaran berhasil memadamkan api setelah mengerahkan 5 unit mobil. Api menjalar ke seluruh area karena material bangunan yang dominan kayu. Ekor, untuk sementara waktu aktivitas pasar akan dipindah ke pasar hewan yang ada di lingkungan 10 Desa Ngunut. Yang terakhir, kebahasaan teks berita. Menggunakan bahasa baku. Api menjalar ke seluruh area karena material yang dominan kayu. Penggunaan kalimat langsung biasanya menggunakan tanda kutip. Kami yakin bahwa bukti yang kami berikan sudah cukup kuat, kata pengacara penggugat. Penggunaan kata kerja mental, seperti memikirkan, konjungsi temporal, contohnya, lalu, kemudian, selanjutnya, dan lain sebagainya. Menggunakan keterangan waktu, contohnya, kemarin, tadi, sekarang, malam, siang, pukul, dan lain sebagainya. Sekian materi teks berita. Materi yang kedua ada teks iklan, slogan, dan poster. Teks iklan adalah teks yang mendorong, membujuk, memberitahu khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Slogan adalah kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan, prinsip utama dari usaha maupun organisasi. Bisa juga disebut moto atau semboyan. Poster adalah plakat yang dipajang di tempat umum, mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Perbedaannya, iklan terdapat gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Slogan terdapat gambar, kata-kata, dan suara. Sementara poster hanya terdapat gambar dan kata-kata.
Unsur pembentuk iklan ada sumber, pesan, media, penerima, efek, dan umpan balik. Langsung saja ke contohnya. Sumbernya Indofood, pesannya menawarkan mie goreng Aceh. Media yang digunakan adalah media cetak, penerimanya semua orang. Efeknya menarik perhatian pembaca iklan. Umpan baliknya, rasa rempah asli bikin semangat. Unsur slogan dan poster. Unsur slogan, kata-katanya singkat, menarik, dan mudah diingat. Disajikan dalam bentuk kalimat. Contohnya 4 kelezatan sekali gigit. Unsur poster, bahasa yang digunakan menarik dan jelas. Pemilihan warna dan jenis huruf menarik. Terdapat gambar yang menarik. Contohnya, klasifikasi iklan berdasarkan maksudnya. Ada iklan strategis, yaitu iklan yang digunakan untuk membangun merek, biasanya berkaitan dengan tempat atau lokasi. Ada iklan taktis, iklan yang memiliki tujuan yang mendesak, biasanya berkaitan dengan waktu. Klasifikasi iklan selanjutnya berdasarkan tujuan. Ada iklan informasional dan transformasional. Iklan informasional yaitu iklan yang memberitahukan kepada konsumen mengenai karakteristik produk. Iklan transformasional yaitu iklan yang berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen. Klasifikasi iklan yang terakhir menurut keluasan ruang. Ada iklan baris, terdapat singkatan kata dan teks sangat terbatas. Iklan kolom, terdapat gambar ukuran lebih besar dari iklan baris. Iklan display adalah iklan yang gambar dan tulisannya lebih banyak dari iklan kolom. Iklan advertorial merupakan bentuk periklanan yang disajikan dengan gaya bahasa yang jurnalistik. Berikut adalah contoh iklan baris, iklan kolom, iklan display, dan iklan advertorial. Materi yang ketiga yaitu teks puisi. Apa itu puisi? Puisi merupakan jenis karya sastra yang berbentuk singkat, berisi kata-kata indah yang digunakan penyair untuk mengekspresikan pikiran dan gagasannya. Unsur lahir puisi, tipografi, diksi, imaji, konkret, gaya bahasa, dan rima. Yang pertama ada tipografi, yaitu bentuk puisi. Berikut adalah contohnya. Berikut adalah contoh puisi. Unsur lahir yang kedua yaitu diksi, yaitu pemilihan kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya, seperti kata kelam yang berarti gelap tetapi maksudnya adalah buruk. Imaji adalah susunan kata yang mengungkapkan pengalaman indrawi, seperti memulai kehidupan baru. Konkret adalah kata yang memungkinkan munculnya imaji. Gaya bahasa merupakan penggunaan bahasa. Gaya bahasa disebut juga majas, seperti aku bagaikan malam. Rima adalah persamaan bunyi, seperti akhiran pada puisi yang tercantum berikut. Unsur batin puisi ada tema atau makna, rasa, nada, dan amanat. Jenis puisi ada puisi lama, contohnya mantra, pantun, dan syair. Ada puisi modern, contohnya himne, romansa, dan elegi. Puisi lama sangat terikat dengan aturan. Puisi baru sudah mulai meninggalkan aturan. Puisi kontemporer sudah lebih bebas dari segala aturan. Hal penting dalam membaca puisi: ekspresi, irama, intonasi, gerakan, dan lafal. Materi yang terakhir yaitu literasi. Jenis bukunya ada buku fiksi, menggunakan imajinasi sebagai sumber pengembangan ide atau gagasan. Contohnya cerita anak, dongeng, komik, novel, fabel, dan cerita pendek. Yang kedua ada buku non-fiksi, menyajikan kejadian sebenarnya berdasarkan pendapat atau ulasan sang penulis.
Contohnya, buku pelajaran, ensiklopedia, dokumenter, biografi, esai, dan jurnal. Perbedaan sinopsis dan indeks. Sinopsis yaitu ringkasan naskah yang menggambarkan isi buku tersebut. Biasanya ada di bagian belakang buku fiksi maupun non-fiksi. Contohnya, indeks yaitu daftar kata atau istilah yang tersusun berdasarkan abjad dan terdapat nomor halaman. Biasanya terdapat di bagian akhir buku non-fiksi. Perbedaan indeks dan glosarium. Glosarium yaitu kata-kata sulit dalam buku yang disertai dengan artinya. Indeks yaitu daftar kata atau istilah yang tersusun berdasarkan abjad dan terdapat nomor halaman. Biasanya terdapat di bagian akhir buku non-fiksi. Kata pengantar, daftar isi, dan daftar pustaka. Kata pengantar yaitu ucapan rasa syukur, terima kasih, tujuan, dan manfaat dari penulis. Fungsinya mewujudkan rasa hormat penulis terhadap pembaca dan penyampaian rasa syukur. Daftar isi yaitu urutan judul-judul pada suatu buku. Fungsinya untuk memudahkan pembaca menemukan halaman-halaman tertentu dalam buku. Daftar pustaka yaitu tulisan yang tersusun di akhir sebuah karya ilmiah yang digunakan sebagai sumber. Fungsinya untuk menghargai sumber informasi dan memberi informasi lebih lanjut kepada pembaca. Berikut adalah contohnya. Contoh daftar pustaka, contoh daftar isi, dan contoh kata pengantar. Barang siapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Imam Syafi'i. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.